Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Puput Herdiana dari SD Negeri Kabupaten 07 Kabupaten Cilacap. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan teaching pembelajaran kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, biasa. Kuat. Iya, alhamdulillah ya. Baik, bagaimana? Apa sudah siap belum pembelajaran hari ini? Siap. Aku siap. Kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Mas Satria dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa kita bawa pulang. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Satria sudah memimpin teman-temannya berdoa ya. Sama-sama, Ibu. Nah, tujuan kita berdoa itu untuk apa ya? Supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan serta ilmu yang kita dapat di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ada teman kalian yang belum hadir? Apa sudah semua? Wah, Ibu. Semua hadir, Ibu. Ya, sudah semua ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu ini sehat semua ya, nggak ada yang sakit atau izin? Tidak ada. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Baik, Ibu. Siap. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, Sanggup Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak semangat sekali ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, masih ingat tidak pembelajaran kita kemarin? Ada yang ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, coba Mbak Ambar, sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia apa saja Mbak Ambar? Ada sapi, Bu. Sapi Iya. itu nanti dagingnya bisa dimakan, dibuat Iya, dagingnya bisa rendang. dimakan. Terus bisa diambil susunya, Bu. iya. Terus Biar kalau tumbuhan untuk apa diminum, ya, biar Mbak sehat. Ambar? Contoh tumbuhan apa ya, Bu, Mbak Ambar? Itu ada jahe, Bu. Itu biasanya Iya. buat bumbu masak Ibu di rumah. Terus untuk Bisa juga buat obat. Ya, pintar ya, hebat sekali ini Bu Ambar masih ingat materi pembelajaran kemarin ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Kita mulai ya anak-anak. Iya, Bu. Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini.
Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi, fungsi, dan ciri-cirinya yang tepat. Kemudian, kalian dapat menganalisis isi teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Kemudian, kalian dapat menunjukkan hasil informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Kemudian, tujuan pembelajaran IPA hari ini, kalian dapat menyebutkan komponen-komponen rangkaian listrik seri. Nah, setelah menyebutkan komponen, kalian dapat menganalisis fungsinya. Fungsi dari komponen-komponen listrik rangkaian seri. Nah, kemudian kalian dapat membuat gambar rancangan rangkaian listrik seri. Yang keempat, kalian dapat membuat atau mempraktekkan rancangan rangkaian listrik seri dengan desain yang telah kalian buat tadi. Nah, yang terakhir kalian mempresentasikan hasil karya percobaan rangkaian listrik seri dengan benar. Ya. Sekarang Baik, kita Ibu. menuju ke materi pembelajaran ya. Sudah siap Ibu. anak-anak? Siap. Ya, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Siap, siap. Nih, Bu Guru punya gambar. Ini gambar apa ya Rumah, anak-anak? rumah. Rumah hantu ini. Rumah kehujanan. Parkirnya Ibu. Rumah hantu ini. Nah, Rumahnya apa yang dapat kalian lihat ketika malam hari jika tidak ada listrik? Gelap Bu. Ya, gelap ya, nggak Petang, bisa petang, melihat Bu. ya. Tidak bisa Iya, melihat Bu. kalau gelap ya. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok. Masih ingat tidak nama-nama kelompoknya masing-masing? Masih ingat? Lupa ya. Lupa, Nah, Bu. ini kelompok 1 ada Mas Bayu, Mbak Rizky, Mas Satria, Mbak Umitri, Mbak Naning. Nah, kelompok 2 ada Mbak Hanum, Mbak Ambar, Mas Galuh, Mbak Istighfar, dan Mbak Novi. Ya, diingat-ingat. Sekarang kalian coba berkumpul dengan kelompok kalian. Sudah? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Nah, Bu Guru. ya, kalian berkumpul dengan kelompok kalian ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Contohnya, ada gejala alam, terus ada terjadinya pelangi, ada proses arus listrik. Nah, teks eksplanasi ini berfungsi untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu dengan menggunakan prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ini itu terdiri dari 3. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada deret penjelas. Yang ketiga itu kesimpulan. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi tentang apa yang diinformasikan atau topiknya. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan proses terjadinya peristiwa yang secara berurutan atau bertahap. Nah, yang terakhir penutup atau kesimpulan itu berisi interpretasi atau pendapat singkat tentang topik yang dijelaskan. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Bu Guru punya bacaan ya. Nanti kalian membaca per paragraf. Bu Guru tunjuk ya. Siap? Siap Bu. Siap. Ya, Nah, Bu. coba Siap. paragraf pertama dibaca. Mbak Umitri dibaca coba paragraf pertama. Oke, Bu Guru. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik.
Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih Mbak Umitri. Kemudian paragraf 2 coba dibaca Mas Galuh. Mana Mas Galuh? Oke, siap Ibu. Ya, saya Bu. Iya, Ya, dibaca paragraf paragraf kedua. kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Lanjutkan, Bu. Ya, sudah. Terima kasih Mas Galuh. Ya, Oh kemudian iya, sama-sama, paragraf Bu. 3 dibaca Mbak Rizky. Iya, Ibu. Ya, ini ya paragraf 3. Ya. Tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Rizky. Sama-sama, Kemudian Ibu. paragraf keempat, Mas Bayu coba dibaca. Ini mana Mas Bayu? Ya, Bu. Ya, dibaca coba. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, kemudian paragraf kelima coba dibaca Mbak Istighfar. Siap, Ibu. Mana ini Mbak Istighfar? Ya. Iya, Ibu. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Istighfar. Yang terakhir coba Mbak Hanum dibaca paragraf terakhir. Baik, Bu. Betapa Ya. penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu? Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Bacanya sudah bagus ya. Sudah lancar, semangat sekali ini. Nah, sekarang tahukah kamu tadi siapa penemu listrik? Ada yang masih ingat? Aku, Bu. Faraday. Faraday, Bu. Faraday. Aku dhisik. Iya. Nah, coba bagaimana lampu-lampu di rumah kita itu bisa menyala? Karena ada apa? Ada listriknya. Listrik, Bu. Ada lampu listrik. Iya. Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak Ibu, berarti memperhatikan ya tadi temannya membaca. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang pertama. Ya.
Nah, ini adalah LKPD yang pertama. Coba perhatikan teks eksplanasi yang tadi sudah kalian baca. Tentukan identifikasi informasi pada teks eksplanasi pada bacaan teks tersebut. Ya, sudah Bu Guru bagikan ya LKPD satunya? Sudah, Sudah? Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ini Bu. dikerjakan per kelompok ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Ya, Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya. Kalau ada yang bingung bisa Oke. ditanyakan ke Bu Guru. Siap. Siap, Bu. Ya. Apa sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Coba sekarang kelompoknya Mbak Istighfar mempresentasikan LKPD yang pertama. Iya, Ibu. Ya. Hasil kerja kelompok kami dari yang pertama, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Jawabannya, penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Kemudian, paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kemudian, paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar. Untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti contohnya televisi, kipas angin, dan kulkas. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Istighfar sudah mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan LKPD 1. Coba beri tepuk tangan untuk Mbak Istighfar. Ya, sekarang Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran rangkaian listrik seri. Perhatikan ya anak-anak. Hari ini kita akan membuat rangkaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu, dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Ya, dari video tadi rangkaian listrik seri, Bu Guru mau tanya. Komponen rangkaian listrik seri itu apa saja? Ada apa saja anak-anak? Ada baterai, Lampu, Dudukan saklar. Nah, iya, dari rangkaian komponen ini masih ingat tidak fungsinya untuk apa? Nah, saklar sebagai Menghidupkan penghubung. Terus lampu sebagai Sumber Cahaya. Kabel sebagai penghubungan komponen. Yang terakhir baterai Komponen. Sumber Sumber listrik. sumber arus listrik. Iya, hebat sekali ya anak-anak Ibu ya. Berarti memperhatikan video pembelajaran tadi. Nah, sekarang kalian mengerjakan
LKPD 2. Ya. Di sini kalian secara berkelompok membuat gambar atau rancangan rangkaian listrik seri, ya. Secara berkelompok ya. Bu Guru beri waktu 7 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan kepada Bu Guru ya. Siap, Ibu. Ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sebelum kalian mempresentasikan LKPD 2 ini, Bu Guru akan menampilkan jadwal pembuatan proyek ya. Jadwal pembuatan proyeknya dulu. Nah, di sini tadi kalian sudah membagi tugas proyek secara berkelompok. Nah, terus kalian merancang gambar rangkaian listrik seri sederhana yang seperti tadi ya. Sudah selesai kan ya? Sudah, Ibu. Lanjut, nanti kalian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian menyusun rangkaian listrik seri dengan desain yang telah kalian buat ini tadi. Yang terakhir, kalian menguji hasil rangkaian listrik seri. Nah, ini jadwal pembuatan proyek ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke LKPD 2. Nah, coba Bu Guru minta perwakilan dari kelompoknya Mas Satria ya untuk mempresentasikan ke depan coba. Siap, Ibu. Jadi Ya. kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami membuat rangkaian listrik seri. Jadi seperti ini, Bu, gambarnya. Iya, coba dilihatin ke teman-temannya. Terlihat tidak teman-teman? Bentar. Nggak bisa ya? Iya, sudah terlihat ya. Gambarnya sangat persis. Aduh, gimana ya? Kok tidak bisa terlihat? Ya. Dimatikan dulu. Ya, tidak apa-apa, Mas Satria. Gambarnya persis seperti yang tadi Ibu tayangkan di ini, Bu. Di materi pembelajaran ya? Ya, jadi ada 2 lampu yang berjejer, ada 2 baterai yang berjejer berhadapan lalu ada saklar on off-nya di situ, Bu, dihubungkan dengan kabel dari masing-masing bagian. Jadi dihubungkannya secara seri, tidak satu jalur seperti itu, Bu. Jadi sejajar ya. Iya, sejajar, tidak kemana-mana, kabelnya cukup 1 jalur saja. Iya. Sudah selesai Mas Satria mempresentasikannya? Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Mas Satria sudah memperwakilkan presentasi dari kelompok Mas Satria ya, kelompok 1 ya. Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan rangkaian listrik seri. Nah, ada alat dan bahannya. Ada apa saja ya anak-anak? Lampu, saklar, kabel, baterai, dan kardus. Iya, sudah ada di meja kalian semuanya? Sudah tersedia? Sudah, Ibu. Nah, ada berapa total alat dan bahan yang ada di meja kalian? Ada 5, Ibu. Ada 5. Ya, ada 5 ya. 5, Ibu. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan rangkaian listrik seri ini, kalian akan Bu Guru bagikan lembar kerja peserta didik yang ketiga. Nah, ini LKPD yang ketiganya yaitu laporan kegiatan percobaan. Jadi nanti
setelah kalian menyelesaikan percobaan rangkaian listrik seri, kalian akan mengisikan laporan kegiatan percobaan kalian di LKPD 3 ini ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Sekarang kalian menyelesaikan dulu percobaan rangkaian listrik serinya dulu, ya. Nanti kalau ada yang mengalami kesulitan, bisa Bu Guru nanti membantunya ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, Bu. Kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya. Baik, Bu. Bagaimana, ada yang merasa kesulitan atau tidak? Sudah bisa semua ini? Kelompok 1, kelompok 2? Bu, kok lampunya nggak nyala ya, Bu? Oh, lampunya nggak nyala, itu kurang kenceng kabelnya, Pak. Mas Bayu, kabelnya kurang kenceng kali. Oh, Harus benar-benar dieratkan. apa baterainya Terus kurang ya, jangan Bu? lupa, saklarnya jangan lupa di-on-kan, Oh. jangan lupa. Iya, Bu. Saklarnya masih off, Bu. Oh iya, nah ya. Nah, jangan lupa kalian sambil mengerjakan LKPD 3 ini ya, ditulis nama percobaannya apa, tujuannya untuk apa, alat bahannya ya. Jangan lupa ditulis ya. Baik, Bu. Iya, Bu Guru. Iya. Sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah? Yang LKPD-nya juga sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah. kalau sudah, sebelum kalian mempresentasikan, coba kalian uji coba dulu. Lampunya tadi menyala atau tidak, rangkaian listriknya? Menyala atau tidak? Kelompok Menyala, 1 Bu. menyala? Menyala kelompok Nyala, saya, Bu. Bu. Menyala. Nyala, Bu. Menyala? Iya, berarti sudah berhasil ya. Nah, Iya. sekarang kelompoknya Bu Hanum coba mempresentasikan LKPD ketiga ini. Baik, Bu. Iya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan, siswa dapat membuat rangkaian listrik seri dengan benar. Alat dan bahan, baterai, kabel, lampu, saklar, kardus, gunting, isolasi. Langkah kerja 1. Siswa memotong kabel sesuai dengan desain gambar rangkaian listrik seri. 2. Siswa menyambungkan setiap kabel lalu menyambungkan pada saklar. 3. Siswa menyambungkan setiap kabel lalu menyambungkan kabel pada lampu dan baterai. 4. Setelah rangkaian tersambung, siswa menempelkannya pada kardus dan diisolasi. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Mbak Hanum sudah mewakilkan temannya untuk presentasi di depan kelas. Nah, karena semua kelompok sudah maju, Bu Guru kasih jempol ya. Sekarang ikuti Bu Guru ya. 1, 2, 3 jempol, prok 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 jempol, prok 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 jempol. Yeay. Nah, sekarang Bu Guru akan menyimpulkan hasil presentasi kalian tentang percobaan rangkaian listrik seri. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan, kalian akan mengetahui kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri. Nah, kelebihannya apa saja anak-anak? Hemat biaya. Hemat biaya, Bu. Hemat biaya. Hemat, Bu Guru. Terus lebih Apa mudah, lagi? Bu. Lebih mudah. Lebih Gampang. gampang merangkai. Tidak Iya, banyak komponen. iya. Nah, untuk kekurangannya apa saja?
Boros Kalau listrik, satu baterai, mati, Bu. Kalau lainnya satu mati. mati, yang lain mati juga, Empat. Bu. Lampunya, Boros listrik, Lampunya Bu. tidak sama terangnya. Bentar Mas Bayu. Boros listrik. Iya. Nah, untuk menambah semangat kalian, Bu Guru punya permainan, punya games. Nah, di sini namanya adalah permainannya itu spin games. Nah, nanti kalian bersama-sama bilang stop ya. Nanti Bu Guru akan menunjuk salah satu anak untuk menjawabnya. Setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, ini permainannya ya. Nanti kalian bilang stop ya. Baik, Bisa Bu. dimulai? Baik, Bu. Bisa, Bu. Bu. Ya. Stop. Ya, soal nomor 2. Coba sekarang Bu Guru tunjuk Mas Satria. Mas Satria mana ini? Ya, Bu. Baca soalnya. Apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Bagian Ada apa saja ya? Ada 3. yang pertama ada apa tadi ya? Apa? Ayo, yuk, Bayu. Apa mau? Pernyataan. Pernyataan umum, deret penjelas sama interpretasi. Oh iya, Mas Bayu bisa menjawabnya ya. Wah, ya, Ada aku aja pernyataan ngomong. umum, deret penjelas, terus Interpretasi, Kesimpulan. Iya. Nah, kita mulai lagi ya. Coba. Baik, Bu. Stop. Ya, soal nomor 4. Coba Mas Bayu. Dibaca soalnya. Masih di mute Mas Bayu. Oh iya, rangkaian yang disusun dengan secara sejajar adalah rangkaian seri, Bu. Iya, coba kita lihat. Oh iya, betul. Ya, betul Mas Bayu dapat reward dari Bu Guru ya. Ya, Bu. Karena telah menjawab games dengan benar. Nah, setelah ini Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, apa sih kesimpulannya? Yang pertama, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Kemudian, teks eksplanasi terdiri dari apa saja? Pernyataan umum, deret penjelas, penutup atau kesimpulan. Nah, terus yang keempat, komponen rangkaian listrik seri itu ada baterai, lampu, kabel, ada saklar. Terus yang kelima, fungsi dari komponen tersebut yaitu baterai sebagai apa? Sumber listrik. Lampu sebagai sumber Cahaya. Penghubung antar komponen. Saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Iya, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kalian mulai mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan secara individu ya, sendiri-sendiri. Tidak boleh saling menyontek ya. Gampang ini soalnya. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan mengerjakan dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Coba kalau sudah, Bu Guru minta Mas Satria mengambil jawaban punya temannya ya.
Ya, Siap, Bu Guru Ibu. minta tolong ya, diambil Siap. jawabannya. Dikumpulkan di Bu. meja Bu Guru. Bu, Sudah? sudah. Iya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin tahu apa perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang. Senang, Bu. Senang. Bu. Senang, Bu. Senang sekali. Senang. Iya, Bu Guru juga senang. Alhamdulillah ya, karena kita sudah belajar bersama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Nah, untuk ya pertemuan besok kita akan belajar tentang listrik paralel. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru minta tolong kepada Mas Galuh untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Oke, siap Ibu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Galuh sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Novi sama Pak Terima Bayu. kasih Bu Ella. Ya. Monggo Pak Galuh dan Bu Umitri memberi masukan kepada Bu Ella. Baik, terima kasih Bu Novia atas waktunya. Mohon izin Pak Agung dan Pak Kukuh untuk memberi masukan ke Bu Ella. Yang pertama, mengenai medianya PPT itu ada 3 huruf untuk Bu Ella ya, BOW. Wow, sekali PPT-nya luar biasa. Itu sampai saya bingung cara membuatnya yang spin game itu loh Bu. Biar bisa stop, nah, biar bisa play itu belum terpikirkan oleh saya. Nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman cara membuatnya seperti apa. Tutorial di YouTube, Pak. Oh, tutorial di YouTube. Bagus, Bu. Terus mengenai itu ya Bu ya, ketik reward. Nah, alangkah baiknya rewardnya itu diwujudkan Bu. Rewardnya apa? Bukan hanya sekedar dikasih reward. Oh iya. Atau coklat, atau es krim balls mungkin. Atau gelato. Nah, itu banyak sekali reward yang menyenangkan. Cukup. Iya, Pak. Aja, Terima kasih Pak Galuh. Monggo Bu Umitri. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Hampir sama dengan Pak Galuh, sangat berkesan sekali ya Bu Ella. PPT-nya fokus banget. Jujur itu saya kalau disuruh buat kayaknya nggak bisa deh mungkin. Jadi pembelajarannya menurut saya juga udah bagus tadi. Tapi mungkin cuman ada beberapa mungkin saran atau masukan saja Bu. Yang pertama tadi itu pas diskusi LKPD 1 dan 2 kalau nggak salah. Nah itu kan sebagai guru kan ada kayaknya di langkahnya itu kayak membimbing siswa gitu ya Bu, sepertinya. Nah itu tadi langsung gitu, jadinya mungkin besok atau pas beneran ngajar mungkin bisa benar-benar diluncurkan gitu. Iya tadi kayaknya mungkin telat apa gimana tadi, jadi pas lewat LKPD-nya. Iya bener. Nah itu sih kalau saya cuman itu aja. Cuman dari saya. Makasih Bu Ella. Ya, terima kasih Bu Umitri. Terima kasih Bu Umitri.
Monggo untuk teman-teman yang lain jika ada tambahan. Bu Ella. Iya, dari teman-teman yang lain masih ada waktunya. Oke, monggo Pak Satria. Mau bertanya Bu Ella tadi ini ya Bu Ella PJBL nggih? Iya, PJBL. Oh nggih. Untuk yang pertemuan 2 sudah sekalian berarti tadi nggih. Kenapa? Untuk pertemuan kedua maksudnya pertemuan keduanya sudah berarti sekalian nggih tadi yang ada di jadwal tadi. Iya, heeh. Oh. Yang dari mulai melakukan percobaan. Itu Oh iya, pertemuan iya. Berarti percobaan rangkaian yang seri dari video. Iya, dari Dari gambar yang alat kita review. buat. Heeh. Oh iya, betul. Oke, terima kasih. Itu sudah pertemuan kedua. Oh iya, berarti itu kan titik awal pertemuan keduanya ya, Bu ya. Iya, heeh. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Jadi terima kasih Pak Satria. Monggo untuk teman-teman yang lain masih ada waktu untuk Bu Ella jika ada tambahan. Ya, untuk mungkin dari Pak Agung. Oke, monggo Pak Agung. Nggih, Ibu, matur nuwun waktunya. Sekilas tadi pembelajarannya Bu Ella lebih ke rangkaian listriknya ya. Iya. Nggih. Bahasa Nah, Indonesia udah bagus, cuma Bu. pengantar. Nggih. Sudah bagus Ibu, hanya saja ngapunten sangat kalau menurut saya dalam mengajar itu memang yang paling penting adalah gimana ngajak anak-anak itu seneng dulu dengan pelajaran yang akan kita ajarkan ke mereka. Jadi ngapunten, mungkin jenengan bisa memberi contoh terlebih dahulu tentang contoh penerapan dari rangkaian listrik seri dan paralel di kehidupan sehari-hari. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya jenengan berikan contoh ada lampu taman, ada lampu ruang tamu, terus mungkin pemanas air. Nah, itu terus perbedaannya dengan yang apa namanya itu paralel itu kayak mesin cuci atau kipas angin itu kan mungkin berbeda gitu. Nah, itu mungkin jenengan bisa terapkan dulu. Jadi contoh penerapan dalam lingkungan sehari-hari. Nah, mereka akan bertanya-tanya. Kalau yang di kelas ini apa aja yang seri dan paralel? Mungkin seperti itu aja. Oh, nggih, Pak. Nggih. Tapi kalau untuk penjelasannya lainnya sudah bagus sekali. PowerPoint juga sangat menarik sekali. Iya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada masukan lagi? Mungkin dari saya Bu Ella, untuk bagian yang spin tadi ada tulisan menyebutkan bagian-bagian. Itu kan bukan pakai bagian strip bagian, tapi bagian dua. Nah, biasanya anak-anak itu protes kalau disingkat seperti itu. Iya. Nggih. Iya, soalnya baru bikin kemarin sih. Jadinya mah ngantuk kayaknya. Nggih, terima kasih Bu. Untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan? Monggo. Saya minta maaf ya Bu Ella tadi, mohon maaf. Iya. Ininya background saya masih kagok ini. Oh, iya nggak apa-apa. Karena tadi pakai background itu sih, jadinya nggak kelihatan. Ya harusnya tadi menampilkan seperti itu. Iya nggak apa-apa. Jadi mau ngomong kan ada di rekaman Pak aja nggak enak mau ngomong. Matikan filternya Pak, itu kan nggak enak waktu di rekaman. Oke. Saya tuh nyari ternyata di sebelah kanan ya. Aduh, Akbar. Iya nggak apa-apa Pak Satria, nggak apa-apa. Tadi sempat terlihat kok. Nggih Pak Satria nggih. Ini masih 7 menit lagi ya. Napa persiapan untuk berikutnya Pak Galuh? Monggo Bu Ella bisa stop share screen. Oh iya. Bisa Pak Galuh untuk ngetes slideshow. Pak Galuh pakai apa? Pakai PPT atau pakai slide? PPT yang seperti Bu Ella sama Bu Hanum tadi. Siap-siap ini Pak. Oh. Aku minta warna. Dicoba dulu ya. Loh, Pak Mutui. Nggih, coba.
Halo. Halo. Aku coba sebentar, Pak. Yang jajal Pak Bayu. Sisok nyoba nih sisok wi. Sesuk ae engko ae lho Pak Bayu. Ya Allah Pak Bayu. Iso ngendih kancanya. Dinyapa kok gawe ndi? Dira ono review-ne no. Oh, ki ngandung anu. Slide. Aku nyoba pakai slide bisa enggak? Mending pakai slide sini bisa. Google Slide. Google Drive toh. Google Slide toh. Slide. Jadi kelihatan ini, kelihatan. Kelihatan ya, ini. Ya. Kelihatan tapi jajal move pindah-pindah slide. Soalnya nggak penuh Pak, kelihatannya tapi jenengan nggak full screen tampilannya slideshow-nya jenengan. Jajal di slideshow. Oh. Ora iso toh. Lah makane gawe PPT biasa wae nyapa tuh tidak Google Drive. Ayo udah wingi aja canggih-canggih Pak Bay. Masuk. Apa ya aja canggih-canggih. Diturunkan idealisnya Pak Bay. Google Slide itu malah penak. Enggak boleh idealis Pak Bay. Cek aku main jajal ki Pak Bay. Pak Bay kok ae. Engko nek waktu wae kok malah nginterupsi Pak. Konsentrasiku terdistrak iki lho, terdistrak ilang kabeh aku nyiapke opo ya. Monggo Pak Galo, uji coba slide-nya. Masih 5 menit lebih, Pak. Santai, Pak. Ngisroh Pak Bayu, ngisroh.